Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Kurniawan, NIM 069 dari kelas A2 dan di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Kelompok 6 mendapatkan materi tentang infrastruktur. Dan untuk pengertiannya, seluruh bagian struktur dari bangunan yang ada di atas permukaan tanah, yaitu kerangka pemikul bangunan atau struktur fort. Dalam hal ini, rangka-rangka beton bertulang, beton retakan, ataupun rangka baya dari suatu bangunan. Untuk fungsi, infrastruktur memiliki fungsi menyalurkan tekanan dari atap ke struktur bangunan lainnya yang berada di bawahnya. Selain itu, berfungsi sebagai penahan atap dari tekanan-tekanan yang diberikan dari atap itu sendiri. Jenis penutup atap di sini ada 4, dan yang pertama adalah kuda-kuda dari rangka kayu, struktur baja konvensional, struktur baja ringan, dan struktur rangka bambu. Yang pertama adalah kuda-kuda dan rangka kayu. Kuda-kuda kayu digunakan sebagai pendukung atap dengan bentangan maksimal 12 meter. Kuda-kuda kayu diperhitungkan mampu mendukung beban atap dalam satu luasan atap tertentu. Beban-beban dihitung dalam beban mati, yaitu berat penutup atap, reng, busuk, gording, dan kuda-kuda, dan beban mati seperti angin, air hujan, dan orang yang menaiki atap sendiri. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari struktur rangka kuda-kuda kayu. Dan yang kedua ada struktur baja konvensional. Tidak seperti struktur baja jenis lainnya, struktur baja konvensional cukup berbeda. Jika dilihat tampilan luarnya, struktur baja konvensional cukup berat dan besar sehingga kedangkalan hal ini menjadi kendala tersendiri. Akan tetapi, meskipun berat dan besar, struktur baja konvensional ini memiliki keuntungan dan kelebihan lainnya. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari baja konvensional. Yang ketiga ada struktur baja ringan. Struktur baja ringan merupakan jenis atap yang terbuat dari bahan baja tipis yang memiliki kekokohan seperti rangka kayu, bahkan lebih kokoh karena anti rayap. Bentuk yang umum berupa kanal C dan reng yang bisa disebut ras. Kanal C merupakan bahan atau penopang utama dalam rangka. Dinamakan kanal C karena bentuknya menyerupai huruf C yang sengaja dibentuk seperti balok kayu. Sedangkan reng merupakan pelengkap rangka kanal C yang digunakan untuk menopang rangka atap bola. Digunakan untuk dikaitkan dengan penutup atap. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari baja ringan. Dan yang keempat adalah struktur rangka bambu. Bambu adalah material ringan yang berongga. Banyak orang mengira bahwa rongga tersebut adalah kelemahan dari bambu tersebut, dan itu tidak benar. Pada rongga bambu sebenarnya memiliki ciri khas kekuatan bambu dan berfungsi sebagai breaker. Struktur rangka bambu relatif ringan hingga beban yang ditopang konstruksi lantai, dinding maupun atap menjadi lebih minimal. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari struktur bambu. Dan berikut adalah penutup atap. Penutup atap merupakan bagian yang menutupi atap secara keseluruhan sehingga terciptalah ambang atas yang membatasi kita dari alam luar. Ada berbagai pilihan penutup atap dengan pilihan bentuk dan sifat yang berbeda. Dua faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan faktor adalah keringanan material agar tidak terlalu membebani struktur bangunan dan faktor keawetan terhadap cuaca. Faktor lain adalah kecocokan atau keindahan terhadap desain rumah. Ukuran dan desain dari penutup atap juga memberi pengaruh pada struktur, misalnya konstruksi kuda-kuda, ukuran reng, dan sudut kemiringan. Dan berikutnya adalah komponen pelengkap. Elemen pelengkap pada atap selain berfungsi struktural juga estetis. Yang pertama ada talang dan lisplang. Dan untuk jenis material struktur dan penutup atap, penentuan material tergantung pada selera penghuni, namun harus tetap memperhatikan prinsip dasar sebuah struktur, yaitu harus kuat, presisi, cukup ringan, dan tidak over design. Atap yang kuat harus mampu menahan besaran beban yang bekerja pada elemen struktur atap. Dan ada 3 jenis beban yang bekerja pada atap, yaitu beban berat sendiri atau bahan rangka, penopang rangka, dan penutup atap. Yang kedua, beban angin tekan dan angin hisap. Yang ketiga, beban bergerak lainnya seperti manusia memperbaiki atap atau
memeliharanya. Berikutnya adalah inovasi dari upper struktur. Yang pertama ada rangka atap baja frame engineered steel. Konstruksi baja free engineered building bisa diterapkan pada bangunan gedung perkantoran, pabrik, gudang, stadion, dan lainnya. Baja free engineered building didesain untuk bisa mereduksi waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya dengan tidak mengesampingkan nilai mutu dan kualitasnya. Secara garis besar, desain free engineered building ini mencakup banyak hal mulai dari mainframe berupa balok dan kuda-kuda. Dan terdapat dua frame jenis frame dalam konstruksi ini. Yang pertama ada frame utama atau mainframe, dan yang kedua ada frame kedua atau secondary frame. Yang berikutnya adalah rangka atap kubah. Kubah merupakan salah satu bentuk arsitektur yang sering digunakan. Ini berbentuk seperti bola atau seperti kerucut yang permukaannya melengkung. Yang berikut adalah rangka atap baja antivirus atau disebut dengan Trust Avico. Sakura Trust Avico merupakan rangka atap baja ringan yang sudah dilapisi cairan antivirus yang bisa melindungi pengguna dari bakteri dan virus yang ditularkan dari binatang yang hidup di atap rumah seperti tikus dan lainnya. Produksi ini memang membuat permukaan baja jadi lebih aman dan bisa mengurangi virus berkembang biak. Lapisan antivirus pada baja ringan ini bisa bertahan sekitar 5-10 tergantung perawatan dan cuaca. Dan yang berikutnya adalah folded plates. Folded plates adalah rakitan plat yang cenderung ke arah yang berbeda dan bergantung di samping tepi memanjangnya. Dengan cara ini, sistem struktural mampu membawa beban tanpa perlu ring balok pendukung tambahan di samping sisi yang sama. Dan yang terakhir ada rangka permukaan terbungkus. Pada rangka ini memiliki suatu keuntungan dari bentuknya yang seperti dibungkus sesuatu namun mirip seperti cangkang. Pemasangan dari rangka permukaan terbungkus ini lumayan rumit karena memerlukan tenaga yang khusus dan sebagian besar materialnya mahal, seperti dominan menggunakan baja berat, baik itu baja ringan dan pelapis baja. Dan terdapat dua jenis dari rangka permukaan yang sering dibuat ini adalah jenis conoid dan jenis hiperbolik. Dan sekian presentasi dari saya. Om Santi 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 Om.